yang untuk riwayat hafaz. Untuk hafaz namanya tilawah, ya, tilawah. Nah, qiraat sam'ah itu ada 2 cabang atau 2 golongan, cabang ya. 2 cabang, ya, qiraat sam'ah, ya, cabang mujawad. Nah, ya, itu hanya untuk dewasa dan mula diadakan musabaqah qiraat sam'ah itu memang yang mujawad ini dengan lagu mulai tahun 2002. Tahun 2002 di NTB, STQ di NTB sampai sekarang. Oke, dah. Terus makroknya kita bikin yang ini, ya. Makroknya di jilid 1, ini kan judulnya 101 makro kan. Sebetulnya 101 makro itulah yang kita bagi 2. Jilid 1 itu makro pertama sampai berapa itu? 60, 61, Pak. sampai 61. Nanti jilid 2 62 sampai 101. Oke. Nah, yang ini untuk mujawad untuk tilawah. Nah, padahal mulai 3 MTQ bahkan 4 MTQ ya. Mulai 8 tahun atau 10 tahun yang lalu, 8 tahun kayaknya. 3 MTQ, 4 MTQ kok. 4 MTQ, setiap MTQ 2 tahun. 8 tahun yang lalu, tepatnya saya lupa, pokoknya sudah 4 kali MTQ. MTQ 2 tahun sekali. Itu setiap tahun, ya, untuk khusus murotal, ditambah cabang murotal. Nah, murotal itu ada yang golongan remaja, ada yang golongan dewasa. Nah, murotal golongan remaja, ya, materi yang dimustabaqahkan adalah juz 1 sampai 20. Sedangkan yang dewasa juz 1 sampai juz 30. Nah, gitu loh ya. Nah, tadi ya di yang dimustabaqahkan karena setiap tahun itu setiap mustabaqah itu rencananya tambah 1 imam. Jadi pertama MTQ waktu ada murotal, nah itu ya nafik dulu, berarti kolon dan pare. Terus MTQ berikutnya tambah 1 imam lagi, yaitu Ibnu Katsir. Nah, terus Ibnu Katsir itu sampai 2 kali MTQ, seingat saya, karena nggak sanggup mereka kalau langsung setiap MTQ lompat setiap imam. Nah, kira-kira bahkan 3 kali ya untuk Ibnu Katsir 3 kali MTQ baru pindah Abu Amr. Nah, berarti yang dimustabaqahkan bukan pindah gitu, tapi nambah. Ya, istilahnya bukan pindah. Pindah plus nambah, nambah plus pindah, gitu loh. Artinya sekarang itu ya sampai kemarin di Medan, di Medan di mana kemarin? MTQ-nya di NTB atau di Medan? Nah, itu 3 imam. Jadi Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, peserta ya, peserta itu 16 belum tampil, ya biasanya sehari sebelumnya asar gitu ya, untuk tampil besoknya. Karena kalau bahasa Bapak penyisian itu diadakan siang hari, tapi kalau final itu malam hari dibarengkan dengan tilawah di final malam terakhir. Nah, maka
di situ yang akan dimusabakohkan adalah 3 imam. Nah, nanti ya 10 menit sebelum tampil ya, ketika nomor sebelumnya sudah naik ke mimbar, dia tampil, nah dia ngambil undian lagi. Ya, 16 sebelumnya sudah dibagi makroknya 3 imam. Nah, mereka peserta mempelajari baik untuk makrok nafe, berarti kolon wares, Ibnu Katsir berarti Al-Bazi Kumpul, dan Abu Amr berarti Ad-Duri dan Asus. Nah, mereka mempelajari bacaannya ya, baik sekarang itu ya, mulai yang kemarin itu baik yang tilawah, yang mujawad maupun murotal. Jadi ya mereka kita kasih 3 imam makroknya. Nah, mereka mempelajari dengan pelatihnya masing-masing, baru tampil besoknya ketika tadi sudah saya jelaskan, ketika nomor sebelumnya tampil di mimbar, ya, yang akan tampil ini, ya, dia ngambil undian. Apakah undiannya dapat nafe atau Ibnu Katsir atau Abu Amr? Tapi mereka sudah mempelajari makrok 3 imam. Nah, tampilnya mungkin aja nafe, mungkin aja Ibnu Katsir, mungkin aja Abu Amr. Berarti harus siap 3-3-nya. Jadi bukan sebelumnya, sehari sebelumnya atau 16 jam sebelumnya itu langsung mendapat nafe, Ibnu Katsir, Abu Amr, bukan. Mereka sudah dapat 3 imam, mereka pelajari, baru sebelum tampil ngambil undian lagi, dapatnya untuk tampil salah satu dari 3 imam, nafe, Ibnu Katsir atau Abu Amr. Nah, berarti sekarang itu untuk, nah ini supaya tahu yang dipakai itu ya buku kita ini gitu loh. Makanya kalau kalian tahu ya, mereka tahu di Indonesia itu semua LPTQ tahu kalau kiroat itu yang bikin makro itu saya itu tahu semua mereka. Dari IIQ itu tahu semua. Nah, terus tahunya mereka saya itu dari IIQ. Nah, terus kalian ditanya apa ada buku makro Abu Amr, terus Anda nggak tahu, kan nggak pantas. Mereka orang luar aja tahu kalau itu dari IIQ, dari saya. Terus Anda ditanya apa ada, nggak tahu. Oke, oh iya tahu. Terus sekarang ditanya, itu kira-kira bisa ngajarin nggak umpamanya ya. Terus atau mereka tanya, kalau yang makro kayak gini tuh, ini bacanya gimana? Kok katanya itu Om Kabir itu apa, dan lain sebagainya. Anda terus menjawabnya, nggak tahu ya, coba kayaknya loh, kayak gitu kan nggak pantas. Maka dari itu ya, ini dalam rangka untuk memasyarakatkan kiroat atau mengkaji kiroat itu adalah dalam rangka ikut andil memelihara kemurnian macam-macam bacaan Al-Quran di mana Al-Quran diturunkan. Kalau nggak kita pelajari, nggak kita kaji, nggak kita lestarikan, nanti suatu ketika di kurun atau tahun-tahun mendatang akan hilang dari peredaran. Dan kalau kayak gitu itu yang disalahkan siapa? Ya ahli Al-Quran, nggak ikut andil. Memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu memang iya, memang Allah itu. Tapi kalau pakai inna bukan ini, itu berarti unsur kita sebagai umat Islam ya ikut andil, artinya ya kita ini ya, bukan terus kalau salah oleh Allah langsung ditimpuk oleh malaikat Jibril. Lah bukan gitulah. Nah, ini rahasia kenapa kok inna nahnu nazzalna pakai nanya enam domir muazzam ya, kita. Jadi unsur kita sebagai manusia adalah ikut andil ya.
dalam memelihara kemurnian Al-Quran atau keaslian bacaan Al-Quran. Nah, sekarang tolong makrok 1. Halaman kita masuk aja halaman berapa ini? 79, Pak. 79. Oke. Jadi halaman 79 ini kita makroknya ini. Jadi kalau nanti ya ini supaya kalian tahu sejak tahun 2002 sampai MTQ kemarin itu, nah oleh karena kiroat itu ya buku saya ini, buku kita ini, yang bikin makro di nasional itu ya saya yang ditugaskan. Oke, nah berarti kalau dapat makro 1, nah, tapi biasanya tidak saya bikin bukan makro 1. Makro 1 itu tidak saya samakan di sini. Kalau ini makro 1 ayat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa ini? Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16, Pak. Ya, kita ngambil di sini cuma kita rubah. Nah, makro ke-10 surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 kali ini juga. Kalau mereka kalau nggak pernah nih ya, waduh gimana ini? Padahal adanya dari sini. Cuma tidak kita persiskan makro. Kalau ini kan makro pertama kan. Oh, dapat undian Abu Amr makro pertama. Lah, enggak lah. Makro 15 atau 20, tapi ayatnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 16. Nanti maksudnya. Nah, oke, dah. Nah, di sini kita bikin kolom-kolom. Nah, jadi mudah kalau kalian sudah tinggal makan aja. Nah, apalagi setiap makro, coba dilihat di baliknya atau di bawahnya itu. Di bawah setiap makro, ya entah 1, entah makro 2. Nanti kalau ada kesulitan, kita kasih catatan kaki. Tapi pertama memang ya, ini pertama ada berapa ini? Catatan ya. Ini ada apa? Idgham kabir, apa bawahnya apa? Hukum apa? Al-Idkhol, Pak. Al-idkhol. Jadi tahu nanti idkhol itu apa. Padahal idkhol itu kan di kaidah usuliyah sana kan tahu kan. Nah, tapi kita karena ini untuk masyarakat umum juga kan, untuk semua ya peserta waktu MTQ gitu kan. Nah, kalau kalian kan sudah sering kita idkhol itu apa? Masukkan alif di antara. Tapi kalau kepingin di halaman berapa itu? Kalau kepingin tahu idkhol itu apa ya apa hukum bacaan lafal-lafal tertentu walaupun antara ya, berarti kalau ya ada ikhtilaf ya bacaan di dalam kolom tabel tidak dibahas atau tidak dijelaskan, maka di dalam kolom nanti kalau nggak dijelaskan berarti bacaannya sama dengan hafaz gitu loh. Oke, jadi dalam kolom nanti yang ada perbedaan antara hafaz. Nah, kalau Abu Amr berarti tolong dilihat di halaman berikutnya itu halaman 80. Nah, itu apa? Kolomnya ya. Nah, kolomnya Maliki ya. Suratnya Al-Fatihah. Ayatnya berapa? Ayat 4. Nah, kan hafaz Maliki kan. Nah, nanti qiraat Abu Amr. Riwayat siapa? Adui begini. Terus penjelasan. Penjelasan yang A itu penjelasan yang A, B penjelasan yang kolom B. Jadi, nah, jadi yang tidak dijelaskan berarti
sama dengan kafes, gitu loh. Nanti kalau ada masalah, ya istilah idgham itu apa? Nah, kita idgham kabir itu apa? Lah di bawahnya kita kasih idgham kabir apa? Tapi hanya yang pertama aja. Terusannya nanti idgham kabir, ya lihat yang pertama ini tadi halaman berapa idgham kabir? Dijelaskan di halaman 80. Nanti kalau di makro-makro berikutnya itu enggak kita jelaskan kayak idgham kabir ialah ini enggak. Ya idgham kabir lihat halaman 80 gitu aja. Nanti kalau kita jelaskan semua kan waduh habis itu halaman. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi mudah sekali bagi kalian begitu kita kasih ya Anda langsung ngerti aja. Tapi kalau orang lain karena ini kita dalam rangka untuk mengkaji atau menyebarkan memasyarakatkan bacaan Abu Amr salah satu imam 7 yang nilai sanadnya mutawatir bacaannya, ya harus kita kasih penjelasan sejelas-jelasnya, apalagi seperti pada waktu perdana waktu kuliah waktu itu, bahwa qiraat itu adalah ya ilmu lama tapi datang di Indonesia baru, sehingga untuk apalagi ya ini supaya kalian tahu yang menjelaskan dalam bahasa Indonesia di Indonesia pertama ya saya ini, kita ini dari IKI ini, yang lainnya ya kitab-kitab Arab ya berbentuk kitab. Nah, dalam bahasa Indonesia alhamdulillah bismillah ya saya sudah bikin ya dari 100 makro. Jadi yang untuk musabakoh baik kiroatnya untuk mujawad maupun murotal sampai eh, sampai Abu Amr sudah saya bikin semua ya, saya bikin semua. Terus nah kaidah kiroat 7 yang kaidah yang merah itu insya Allah sebulan lagi ya. Kalau kemarin kalian itu kaidah kiroat 7 sampai apa, surat apa itu, coba dilihat. Ali Artul Imron, Pak. Ali Imron. Imron dah. Uh-uh. Oke, Rasulullah surah Ali Imran. Itu kan setiap surat ada. Alhamdulillah, insya Allah sebulan lagi itu akan ada tambahan sampai surat At-Taubah. Gitu loh. Nah, kemarin liburan kemarin saya kebut itu alhamdulillah. Nah, sekarang lagi apa ya, kita koreksi dari percetakan. Insya Allah mudah-mudahan sebulan lagi sudah masuk cetak ya. Ya, kalau bisa sebulan ini sudah jadi dicetakkan, bisa dicetakkan paling tidak 2 minggu ya. Mudah-mudahan 1,5 bulan sampai 2 bulan mendatang ya itu sudah apa yang kaidah qiraat 7 kalau Anda ingin memiliki sudah kita bikin sampai surat Baroah ya, Baroah At-Taubah. Jadi sudah sepertiga, jadi tinggal ya ya bikinnya insya Allah ya, bikinnya juga kita lebih mudah kok daripada yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Yang sulit kaidah usuliyah itu waduh, bikinnya juga sulit, kita yang bikin ini kalian mempelajari, kita pelajari juga sulit karena saling berhubungan. Tapi kalau yang berhubungan dengan farsul huruf itu lebih mudah, walaupun nggak maksudnya kalau dibandingkan dengan yang kaidah usulah baik bikinnya maupun memahaminya gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan bisa sampai akhir surat, karena pertama Sarah Satibiyah itu yang bikin di Indonesia itu juga kita juga dari perut atau rahim IKI, yaitu saya gitu. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat bisa selesai. Maka nah ini coba dilihat di sini. Terus dilihat halaman 80. Itu kan dibilang ya, Maliki. Coba, apa itu? Yang A,
untuk aduri, berarti kan yang B untuk asusi. Penjelasannya itu apa? Kan langsung apa? Dia. A tanpa alif sesudah mim, yakni Sudah toh. maliki. Berarti tulisannya di situ juga ada maliki. Nah, gitu loh. Kan mudah sekali. Nah, terus yang B juga sama, tanpa alif sudah malik. Nah, surah Al-Fatihah itu hanya ini aja yang di apa? Ada coba ini pertama ya. Di sini idgham kabir. Coba dilihat idgham kabir itu apa? Baca dulu sebentar. Ayo, kan kemarin sudah kan kita. Nah, idgham kabir kan tahu sendiri. Nah, berarti nanti di sini ya yang enggak dijelaskan gitu ya. Itu sudah maklum satu ya. Kalau enggak dijelaskan di dalam kolom, pertama maklum untuk Abu Amr, berarti untuk aduri dan asusi. Ya. Dua, kalau nggak dijelaskan dalam kolom, berarti sama dengan hafaz. Oke. Nah, coba sekarang idgham kabir, coba dilihat. Dibaca sebentar aja. Di bawahnya, di kolom itu idgham kabir apa? Nah, saya kasih waktu setengah menit aja untuk sekedar untuk mengingatkan kembali. 1, 2, 3. Ayo, kasih stabilo itu. Apa idgham kabir? Dicontohkan apa? Nah, apa yang kita contohkan Ar-Rahimi Maliki kan. Makanya di atas nggak kita jelaskan dalam kolom karena di bawahnya kan kita kasih kan. Tapi kalau di atas kasih, bawah kasih lagi ya terlalu ya. Nah, berarti ini nanti terwakili idgham kabir ya. Di makro sudahnya nanti idgham kabir kayak gini ini. Dan yang penting lagi kalau ada idgham kabir, peristiwa idgham kabir, sebelum huruf pertama berupa huruf mat atau huruf lin, ya, ar-Rahimi maliki, ar-Rahmani rahim maliki. Nanti fihi huda. Nah, fihi huda juga kayak gitu. Nanti apa? Ya, itu dan yang misal, ya. Nanti huruf mat sebelumnya itu boleh kosor 2 harokat, boleh tawassut 2 harokat, boleh tul 6 harokat. Karena hukumnya sebagai apa? Mat arid disukun. Karena idgham kabir itu kan huruf pertama hidup atau berharokat, huruf kedua juga berharokat. Cara mengidghamkan idgham kabir artinya ya. Itu huruf pertama harus dimatikan dulu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Nah, itu harus dimatikan dulu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Nah, ketika dimatikan itu berarti matinya mati arid. Datang kemudian. Nah, kalau kita untuk selain untuk biasanya untuk hafaz, bahkan untuk seluruh imam qiraat, itu kan disukun itu dimatikan hurufnya yang asalnya hidup itu kalau ada peristiwa wakof. Nah, kalau untuk asusi ditambah di samping peristiwa wakof ada peristiwa idgham kabir. Huruf yang pertama yang asalnya berharokat atau hidup dimatikan. Matinya berarti arid gitu loh. Nah, maka dari itu kalau setelah huruf mat berupa huruf mati tidak asli. Nah, karena peristiwa itu idgham kabir, maka huruf matnya berarti untuk asusi boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Darikal kita pula roib hudal lil muttaqin, hudal muttaqin dan fi 6 harokat ya. Nah, terus apa? Nah, itu Anda baca kayak gitu. Terus yuk minun. Nah, nanti apa? Yang A, apa itu yuk minun? Nomor 3, kolom nomor 3.
Tahqiq Hamzah Yu'minun mufrad. kan Tahqiq Hamzah mufrad. tahqiq hamzah mufrad. Yang B, Ibdal Hamzah mufrad dengan huruf mad yang waw. B itu untuk asusi kan A. Nah itu loh Yang kolom A berdiri. tadi. Dilihat yang kiri. Ya toh. Ini Iya, Pak. tidak kita kasih lagi di atasnya ya sudah dengan yang khusus kiri aja, nanti baliknya juga kayak gitu. Ngerti maksudnya? Jadi pola yang tidak kita jelaskan berarti sama dengan cover. Yang kita jelaskan itu pun kalau yang berhubungan dengan apa tadi itu papir atau mungkin nanti ada dibaca tasil itu apa nanti dilihat aja. Kalau nggak ada di bawahnya ya di sana kaidah usuliyah untuk Abu Amr yang kemarin itu papir macam-macam kan itu udah kita tinggal udah tahu pola mempelajarinya kalau kalian sudah tahu. Oke, dah. Maka silahkan ya si Rizda ya coba surat Al-Fatihah ya. Di situ dibaca dulu ya yang apa, ayo surat Al-Fatihah saya tanya ya, surat Al-Fatihah di situ tadi sudah kita baca ya, yang ada di kolom apa, Maliki. Tanpa alif setelah mim, baik yang A maupun B, baik yang aduri maupun asusi. Jadi surat Al-Fatihah itu aja. Tapi Ar-Rahmanir Rahimi Maliki ya itu apa? Kita kasih kan ya Catatan Ar-Rahim kaki. Maliki di catatan kan. Nah, berarti yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki enggak kita tulis ya toh, enggak kita jelaskan dalam kolom maklum untuk Abu Amr, berarti aduli maupun asusi. Maklum. Oke. Nah, setelah kita waktu mencermati itu, oh, yang maklum untuk Abu Amr siapa? Oh, ini Ar-Rahim Maliki. Nah, setelah sudah maklum untuk Abu Amr, yang lainnya gimana? Kok nggak dijelaskan? Sama dengan sama dengan Kafir. Gitu. Oke. Coba Fihi Huda juga gitu. Loh, kok Fihi Huda? Dijelaskan, iya, untuk siapa? A dan B kan itu ya. Yang A tidak diidghamkan. Ya. Fihi Huda kan pastilah Fihi Huda. Tapi yang B untuk asusi apa? Coba dibaca di situ. Dalam hati aja. Nah, tahu kan? Bihuda, jadi apa? Diidghamkan untuk asusinya. Terus huruf mat sebelumnya kan ada penjelasan 2 harokat, 4 harokat. Nah, oke, udah langsung ngerti itu. Nah, silakan surah Al-Fatihah Neng Rizda sama sampai ayat 2 surah Al-Fatihah. Ayo, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Caranya begini ya. Kalau kita praktek diwakafkan dulu baru nanti diwasolkan gitu loh. Ayo. Roh. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, ambil napas. Ar-Rahmanir Rahim. Ini dong. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil napas. Maliki yaumiddin. Baru diwasolkan. Baru diwasolkan. Ar-Rahman gitu. Ayo. Baik, Pak. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini supaya tahu. Kalau untuk Abu Amr, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6. Oh iya. Kalau Hafs ayat 7 itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kepengen tahu, coba dilihat di Maisuro. Maisuro halaman 200 coba dilihat. Maisuro. Atau 199 yang Aduri, coba dilihat. $190, Pak. 190. Coba dilihat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ayat berapa? Ayat 6, Pak. Abdo gitu loh. Iya, Pak. Itu kan ya kolon wares. Coba sebelumnya itu kan ada yang wares. Nanti kan ayat 6 juga. Iya. Kolon wares, kolon. Yang kolonnya coba dilihat. Sebelumnya lagi. Kolon, iya, Pak. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Keterangannya kalau kolon itu kalau ada tanda apa? Kalau tanda makanya atau ya ini supaya ya untuk betulnya sudah saya jelaskan. Dilihat halaman 183, Neng. 183. Iya, Pak. Itu kan Suratul ladzina an'amta 'alaihim, Quran kita Indonesia. Kan ada lama alif, ada tanda angka 5 kan. Nah, padahal halaman 184 coba dilihat. Nah, Quran mana itu? Hafes. Quran mana? Mushaf Madinah Nabawiyah. Nah, ada enggak itu Suratul ladzina an'amta 'alaihim? Enggak ada apa-apanya. Loh, gitu loh. Makanya jangan wakaf di situ. Oke, karena apa? Nah, kepengen tahu penjelasannya. Dilihat halaman 95. Halo. Ada enggak? Ada. Tanda apa? Lam alif dulu. Lam alif kan 93 kayak apa 9 ya. Lam alif dulu. Bawah itu. Tanda wakaf lam alif dulu. Rumus wakaf lam alif. Baca. Yang lain dengerin. Rumus wakaf lam alif atau la waqafi atau la takif. Artinya tidak wakaf di sini atau jangan wakaf padanya kecuali bila tanda ini terdapat pada akhir ayat. Sebab kalam atau pembicaraan belum sempurna dan masih ada hubungan dengan kalam sesudahnya. Nah, kalau di akhir ayat silakan wakaf. Kalau di tengah ayat jangan wakaf. Nah, terus di situ kan ada 95, ada tanda angka 5. Coba dilihat itu apa itu. Rumus wakaf gambar hati atau daun waru artinya lafaz yang di belakangnya ada tanda rumus wakaf tersebut untuk selain al-kufiyun, yakni Imam Tujuh selain Asim, Hamzah, dan Al-Kisai menganggap sebagai akhir ayat. Artinya untuk Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir menganggap lafaz yang di belakangnya ada tanda wakaf gambar hati tadi adalah sebagai akhir ayat. Dengan kata lain, al-kufiyun yakni Asim, Syu'bah, dan Hafs
Hamzah dan Al-Kisai menganggap bahwa lafaz yang di belakangnya ada tanda waqaf gambar hati tadi adalah bukan sebagai akhir ayat. Bukan sebagai akhir ayat. Berarti Quran kita 183 lam alif bawahnya apa gambar hati itu semacam mengumumkan atau ngasih tahu pembacanya. Pembaca, Anda jangan wakaf lah ya, jangan wakaf karena ini bukan akhir ayat. Begitu loh maknanya. Nah, kita selama ini malah karena ini bukan akhir ayat untuk dalam hal ini untuk hafaz ya. Ini hafaz tidak akhir ayat, malah wakaf. Karena apa? Kita nggak punya ilmu. Jadi happy-happy aja. Ketika ditanya di Quran Indonesia kenapa kok ada tanda alam alif, nah, di bawahnya ada angka 5 atau gambar hati atau daun waru. Quran Timur Tengah kok nggak ada apa-apanya. Kita ditanya karena nggak pernah belajar, waktu belajar dikasih tahu. Dan kayak gini tuh inget-inget. Ya, hanya di iki. Anda dengar aja hanya di Maisuro, kurang apanya lagi. Ya, jadi tahu oh kayak gini. Oh, masa ditanya kita punya Quran Indonesia ditanya Quran Indonesia. Wah, ini adalah alam alif. Alah, ini kan untuk aksesoris saja. Oh, Quran nih aksesoris. Bener aja. Nah, oke. Ingat-ingat, itu kita kasih tahu kayak gini. Kasih tahu kalau nggak 2 kali, 3 kali, apalagi nggak perhatian. Ya nggak paham-paham. Oke, dah ya. Nah, sekarang sudah sampai waladhdallin ya surah Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah kalau kita masuk surah Al-Baqarah itu kan perlu ta'awud, perlu basmalah apa-apa. Kalau ta'awudnya enggak, karena tadi kita kan sudah mulai dari surah Al-Fatihah. Ta'awud itu kan ketika kita mau memulai bacaan kan. Tadi kan surah Al-Fatihah. Nah, sekarang berarti yang harus diperhatikan apa? Pindah dari akhir ayat surah Al-Baqarah ke surat akhir surat Al-Fatihah ke surat Al-Baqarah. Berarti apa menyambung akhir dan urutannya memang paling atas surat Al-Fatihah, sambungannya ya itu urutan tertib surat ya surat Al-Baqarah. Nah, itu seharusnya sudah maklum untuk Abu Amr, untuk Adul Susi. Tapi tahu-tahu nggak dijelaskan sini. Kepengen tahu? Cari di sana kaidah usuliyahnya sana. Di surah apa? Bapaknya bab apa? Bab basmalah. Cari sekarang basmalah. Menyambung akhir surat. Halaman berapa? 20, Pak. Coba semuanya dilihat, Neng. Halaman 20. Jadi kalau untuk Abu Amr itu gimana menyambung? Ada berapa wajah? Mempunyai 3 wajah bacaan. Yaitu memisahkan antara 2 surah dengan basmalah, kedua mewasalkan antara 2 surat tanpa basmalah, 3 saktah antara 2 surah dengan tanpa basmalah. Oh, dengan tanpa basmalah. Terus di bawahnya ada yang pakai basmalah ada berapa caranya itu? Yang memakai basmalah ada waqaf pada akhir surah dan pada basmalah, waqaf pada akhir surah dan mewasalkan basmalah dengan awal surah berikutnya, dan yang ketiga wasal antara akhir surah dengan basmalah serta wasal antara basmalah dan awal surah berikutnya. Walhasil berapa wajah? Jadi Abu Amr rincian wajah bacaannya akan mempunyai 5 wajah bacaan. 5 wajah bacaan. Loh gitu. Kayak gitu kasih stabilo supaya paham nantinya. Begitu buka, oh ada ini sudah pernah kita bahas. Nah, ingatan kita itu langsung ingat kembali. Oke. Jadi boleh milih salah satu dari 5 wajah bacaan. Begitu. Yang nggak boleh itu ketika kita menyambung akhir surat dengan basmalah terus wakaf di basmalah.
Waladhdallina bismillahirrahmanirrahim. Wakof, alif lam nggak boleh itu. Itu yang nggak boleh. Dah, ingat-ingat ya. Sekarang ayo ayat 1 surah Al-Baqarah, Riza, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raib. Pak langsung yang asusi ya, Pak? Iya. Dzalikal kitabu la raib. Ya dulu. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, gitu dulu. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Ya kurang fasih. Sudah. Fihi hudal lil muttaqin. Kurang tasbihnya, Neng. Tasbihnya. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Kasih orang ya, Pak. Ya, panjangnya kurang tertib aja. Tapi maksudnya udah ngerti. Oke. Ya, 4 harokatnya kayak apa? 6 harokat. Itu baru 5 harokat itu kan. Oke. Dah. Sekarang Alladzina ayat 3. Sekarang ayat 3. Ya. Coba siapa? Saya tunjuk yang ayat 3 itu Nurul Jadidah. Ya, Neng. Yang lain. Nanti, Neng, ya. Ujian itu banyak satu Al-Qur'an. Ya, berarti Anda untuk memahami ini nanti, kalau ini kan yang untuk tilawah ya, untuk menjawab, insya Allah mudah. Nah, nanti kalau yang murotal ya, lain lagi, penjelasannya nggak sedetail kayak gini. Ya. Ya, nanti kita lihat. Kalau ini kan mudah. Coba, ayo Neng sampai ini Nurul Jadidah ayat 3 gimana? Ya, yang ada penjelasan, nah gitu di dalam tabel. Ayo dibaca untuk hafaznya dulu. Yang ada penjelasan di dalam tabel. Ya, dibaca untuk hafaz dulu, Neng. Ayatnya, Neng. Iya, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah. Sekarang yang ada di dalam tabel. Nah, gitu loh, Neng. Ya. Ya, dijelaskan loh, dibaca, dijelaskan dengan bahan yang di buku tersebut. Ya, gimana? Riwayat Aduri, tahqiq Hamzah mufrad. Di dalam kolom tercantum lafaz yu'minun. Oh, gitu loh. Di dalam kolom tercantum lafaz yu'minun. Itu hafaz baca yu'minun. Untuk hafaz Ya, gitu kan ya? Ya. Oke, dah. Nah, untuk aduri dijelaskan dulu. Di penjelasannya dulu. Jadi kelompat dulu. Penjelasannya apa? Yang A. Nah, gitu loh. Untuk aduri yang A, lafaz yu'minu
tahqiq hamzah mufrad. Yaitu dibaca yang kolom itu. Yuminu. Apa? Yuminun. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Belum, Pak. La ilaha illallah. Di penjelasan itu kan ada yang kolom terakhir. Iya, Kolom Pak. terakhir yang apa? Yang A tahqiq hamzah mufrad. Hamzah. Yaitu dibaca yang di dalam kolom sebelumnya kan ada yang A. Itu dibaca yu'minun. Oke. Terus yang B di penjelasannya, Neng. Yang B ibdal hamzah mufrad dengan huruf mat waw. Oke. Asusi membaca dengan yuminun. Nah, ngerti kan? Cara menjelaskannya, cara memahaminya tahu kan? Ya, Jadi Pak. jangan urutannya jangan ayatnya dulu. Oke. Jangan lafadznya dulu dibaca, penjelasannya dulu baru nanti cocokkan. Ngerti maksudnya? Nah, terus ayat 3 ini hanya itu yang di dalam kolom. Yang lainnya gimana? Yang lainnya Itu maklum untuk Abu Amr. Atau kalau yang maklum untuk Abu Amr yang berhubungan dengan itu langsung aja ngelompat, yang nggak dijelaskan berarti sama dengan hafez. Halo, ya toh? ya, Pak. Nah, oke, baca sekarang. Ya, selain yu'minun, lafaz-lafaznya yang lain sama dengan hafez. Berarti memang kita belajar Quran itu tuh ya bacaan di negeri setempat. Kalau kita orang Indonesia hafez. Kalau orang Maroko, Aljazair, Tunisia, Afrika sana itu bacaan waras. Ya untuk waras juga harus sudah dikuasai baru imam yang lain atau perawi yang lain gitu. Nah, jadi kalau andai kata kita ini orang Maroko, ini perbandingan bukan hafez, bacaan waras. Nah, gitu. Baru nanti aduri dan asusi gitu. Nah, kita kan karena hafez. Makanya hafez itu Maisuro itu ya dalam tajwid-tajwidnya sama, yang nggak dijelaskan sama dengan kayak alif lam mim tadi nggak dijelaskan kan, itu berarti sama dengan hafez. Nah kayak hafez tahu-tahu kita alif lam mim itu lam itu ada huruf nya nggak ada, karena kan nggak ada alif, mim itu ada huruf nya nggak ada. Nah itu padahal kita di Maisuro kan jelas lam, alif lam mim. Lam itu ada bacaan panjang, ada. Kalau ada bacaan panjang berarti ada huruf mat. Huruf matnya lam itu apa? Alif. Alifnya mana? Enggak ada rosem. Terus panjang huruf matnya berapa? 6 harokat. Kenapa? Mat lazim. Kenapa mat lazim? Karena setelah huruf mat, alif yang enggak ada rosem berupa huruf mati asli dalam satu kata. Oh, berarti mat lazim. Panjang huruf matnya berarti huruf mat alif pada lam 6 harokat. Mim. Oh, ada bacaan panjang, berarti ada huruf matnya. Huruf matnya berubah. Ya-nya mana enggak ada losem. Oh, huruf matnya kalau ada huruf mat kan mesti ada bacaan panjang katanya. Oh, ada bacaan panjang ya. Panjangnya berapa itu huruf mat? Ya enggak ada losem pada mim. Oh, 6 harokat. Kenapa? Karena itu mat lazim. Kenapa mat lazim? Karena setelah huruf mat. Oh, gitu ya. Berarti mat lazim. Ya. Nah, oleh karena kita tahu itu bacaan hafez kayak gitu, berarti warisnya juga kayak gitu. Ini hafeznya nggak bisa menguraikan, nggak tahu keilmuannya ya. Ya bisa, tapi ya namanya belang-belang, bocor namanya, cemong-cemong namanya. Oke? Padahal kita sarjana Al-Quran, nggak punya usaha, belajar juga nggak fokus dan lain sebagainya. Oke? Berarti ini sama dengan hafez yang nggak dijelaskan. Ayo baca, Neng. Ayo, ayat 3. Ayo. 1, 2, 3. Berarti aduri dulu berarti. 1, 2, 3.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sekarang asusi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, oke, ayat 4 sekarang. Ayo, mar'atus solihah, ya Neng. Nggak usah takut salah, Neng ya. Langsung baca ayatnya, Pak. Ya, ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duri. Walladzina yu'minuna bima Itu tadi unzila. Kenapa? dijelaskan dulu, Neng. Untuk Ad-Duri, pada lafaz bima unzila membaca mad munfasil dengan mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama al-qasr, yang kedua at-tawassut. Yaitu Al-qasr membaca dengan 2 harokat dan at-tawassut membaca 4 harokat. yaitu prakteknya. Langsung praktekkan. Bima unzila dengan bima unzila gitu loh. Langsung ngerti? Ya, Ya. Pak. Ya. Terus. Yang kedua B, untuk asusi membaca dengan mad munfasil dibaca al-qasr 2 harokat. Bima unzila. Oke, dah. Terus. Lalu lagi. Bawahnya apa? Untuk pada lafaz wama unzila Ya, Ad-Duri hitam kayak tadi. Nah, gitu loh. Untuk walaupun sama kan ya. 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 Idem kayak bima unzila. Udah gitu aja udah maklum ya. Nah, oke. Berarti maklum. Nah, terus apa lagi? Ad-Duri membaca mad munfasil dengan mempunyai 2 wajah bacaan, yaitu al-qasr dan at-tawassut. Dan yaitu wama unzila dan wama unzila. Untuk asusi membaca dengan mad munfasil dibaca al-qasr 2 harokat, yaitu wama unzila. Prakteknya Bismillahirrahmanirrahim. Sedang selain ya yang di dalam tabel kolom tabel yang enggak dijelaskan pada ayat tersebut berarti sama dengan hafal. Loh gitu loh. Jadi yang denger itu juga ngerti. Iya, Pak. Jangan ditelan sendiri aja. Ngerti enggak? Ya. Ayo baca. Walladzina Ini saya baca Ad-Duri. Loh gitu. Supaya yang dengerin juga ngerti, jangan langsung nyelonong aja. bacaan Ad-Duri. Wajah pertama. Nah gitu. Bacaan Ad-Duri wajah pertama. Atau Qasrud Duri. Nah gitu. Lebih komplit lagi. Nah, saya membaca ayat ini ya Ad-Duri wajah pertama atau Qasrud Duri. Di Qasr di 4 ini. Ayo. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tawassut Duri. Wajah kedua. Wajah kedua tawassut Duri. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Untuk bacaan asusi Kausar Duri hanya satu aja. Nah, tapi yuk milih kok nggak dijelaskan tadi. Oh iya Pak. Nah, Untuk itu yuk namanya makan asusi. langsung ke tengah. Itu nanti dicaplok orang itu tangannya itu. Kalau makan bareng-bareng, seharusnya dari pinggir langsung tengah. Akhirnya apa? Dikira lauk, comot, gigit orang itu. Bacaan asusi pada lafaz yu'minun membaca dengan ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu, yaitu yu'minun. Ya oke, ayo baca sekarang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, dah. Coba ayat 5 dijelaskan nggak? Ayat 5 jelas. Enggak kan? Enggak. Kalau nggak ada, berarti sama dengan hafez. Lu gitu loh. Ya Pak. Ya, oke. Sudah maklum ya untuk bacaan hafez. Yaitu apa? Mad wajib mutasilnya atau mad mutasilnya fathah harokah dan lain-lain ya. Pokoknya sekali lagi kalau kita di Indonesia bacaan hafez, bacaan qiraat itu bacaan yang dipakai di negeri tempat harus menguasai penuh. Oke? Ya. Sekarang ayat 6. Nah, coba ya ayat 6 ya. Dibaca, saya kasih waktu 2 menit. Ayo, semuanya baca. Kalau ada catatan kaki, dibaca catatan kakinya. Jangan dilewati aja.
Nah, oke. Coba dilihat ini. Yang ada kan ayat 6 itu a antar tahun kan. Oke. Jadi untuk hafaz lafaz yang di dalam tabel, kolom tabel, lafaz a antar tahun. Yang A, nah gitu kan ya. Yang penjelasannya dulu, yang A berarti untuk siapa? Aduri, ya toh? Nah, apa itu? Mentafsirkan Hamzah. Hamzah Hamzah kedua serta serta al-idgham. nah, tasil itu apa? Loh gitu. Kalau kalian kan sudah tahu, ya toh, kita jelaskan di bawah di catatan kaki. Yaitu apa? Tasil ialah apa? Itu. Hasil ialah tasil hamzah baina-baina, yaitu huruf hamzah yang dibaca antara campuran bunyi bacaan hamzah dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Yang berarti oleh karena hamzah kedua lafaz a'ang dartahum berharokat fathah, maka bacaannya adalah bunyi antara hamzah berharokat fathah dengan alif, yakni ha samar. Ah, sama dengan hak. Ah, sama. Siapa yang baca ini siapa? Sudah, Pak. Ha samar. Ha samar. Kita itu orang dari mana? Dari Sunda, Pak. Iya kan hak kan. Itu mesti orang Sunda ini. Ah, sama hak sama. Nah, samar bukan hak samar. Dah, oke. Nah, samar. Oh, tasili kayak gitu. Nah, kan ada lagi itkol itu apa? Kan ada itu di bawah. Itkol ialah coba. Al-idkhal ialah peristiwa memasukkan alif antara dua hamzah. Dengan demikian bacaan a'angdartahum menjadi a'angdartahum. Terangan tentunya harus dibaca sama. Nah, terus asusinya di bawahnya kan ada sama kan? Tapi Iya, kan ada tulisannya. Catatan kaki nomor berapa? lihat catatan kaki nomor 73. Lihat Nah, catatan gitu. kaki nomor 74. Loh, kan udah jelas sekali kan. Di atas sudah kita jelaskan artinya ini. Ini kita kasih tunjuk. Oh, ini bacanya gini, tapi jangan kita tulis kembali. Habis itu halaman nanti. Oh, gitu loh. Jadi pola penjelasannya kayak gini sehingga ya orang yang asal sudah pernah ya dengar atau udah baca itu langsung ngerti. Makanya ini buku kayak begini ini yang kita bikin ini akhirnya orang-orang daerah itu paham, ngerti. Paling kalau nggak ngerti nanti setelah beli bukunya mereka telepon, Ustaz, ini pemahamannya gimana? Nah, baru kita lihat ini halaman ini, ya ini. Nah, baru oh jadi pola memahaminya begini, begitu. Tahu. Nah, kalian harus lebih tahu lagi. Nah, tapi sekarang setelah sudah kita kasih tahu kayak gini kan pola memahaminya udah paham kan. Jadi nggak ada di situ itu catatan kaki atau apa yang untuk pantas-pantasan. Semuanya ada gunanya. Sampai sedetil kayak gini. Yang di atas bertasilkan apa detasil. Begitu asusi, juga tasil, juga itu masih dijelaskan lagi. Oh, sama dengan ini. Lihat catatan kaki ini, lihat caranya. Oke? Nah, apalagi yang di dalam kolom yaitu yuk minun, ya toh? Ya, Yuk minun kan seperti ya tadi kan kita karena kita sudah dari awal sudah tahu. Jadi yuk minun sama penjelasan nggak tadi. Walhasil kesimpulannya yuk minun kalau aduri tahqiqul hamzah karena itu hamzah mufrad untuk asusi mengibtalkan hamzah mufradnya dengan huruf mad mudah yuk. Nah, yang lain yang nggak dijelaskan berarti sama dengan nah, oke. Tolong dibaca Kristi Monica. Ya, Bapak. Ya, baca langsung dibaca aja kan sudah saya jelaskan. In Apa tuh?
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bacaan siapa dijelaskan, Neng? Ini bacaan Ad-Duri. Ini bacaan Ad-Duri. Atau di awal dulu, saya mau baca Ad-Duri. Nah, gitu. Jadi yang dengarkan itu tahu, paham. Ini nyelonong aja, mau kemana? Oh iya ya, mau kemana ya? Nah, dulu nanti maksudnya. Kalau saya mau baca Ad-Duri yang awal, nanti sekarang masukin. Tapi kalau setelah baca, oh ini barusan, oh gitu loh. Kalau yang sebelumnya, saya membaca untuk riwayat Ad-Duri. Tapi kalau ini tadi, saya barusan membaca riwayat Ad-Duri. Nah, baru sekarang baca lagi, saya barusan baca. Yang bagus itu sebelumnya dikasih tahu. Yang enak, ya walaupun tadi nggak salah ya. Yang bagus sehingga yang dengarkan, oh ini bacaan Ad-Duri ya. Jangan sudah, siapa ya? Ad-Duri, oh ya kayak Ad-Duri. Ini terlambat. Ayo, silakan, Neng. Dijelaskan di awalnya dulu. Ya, Ad-Duri, sekarang. Sekarang saya akan membacakan riwayat ini, As-Susi. Ya, silakan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan mudah kan ya? Oke, ayat berapa sekarang? Ayat 7. Coba. Ya, saya kasih waktu ayat 7. 1 menit, cepat baca dalam hati. Dah, oke. Divia apa Divla ini? Difla, Pak. Ayo, baca. Hafaz dulu. Bacaan Hafiz. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Walahum tanwin ketemu wawu, Neng, ada temponya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Dah. Di dalam kolom, ayo. Di dalam kolom tercantum wa ala absarihim. Ad-Duri membacanya dengan mad munfasil, mempunyai 2 wajah bacaan. Yang pertama al-qasar dibaca 2 harokat, yang kedua at-tawassut dibaca 4 harokat. Alif sebelum ro mutaharrifah maksurah. Bacaannya mutaharrifah maksurah. Bacaannya wa ala absarihim. Dibaca apa, Neng, itu? Kan ada terusannya itu. Oh ya. Apa? Dibaca al-imalah al-kubro. Nah, berarti baca Qasar wa ala absarihim. masa imalah kayak gitu sih, Neng. Gimana Pak Imam? Absarihim. Tawasud dibaca wa ala
absorihim. Nah, tadi loh ada tulisan imalah itu apa maksudnya, Neng? Alif yang dibaca antara alif dan ya serta antara fathah dan kasroh yakni seperti vokal E dalam kata sate. Berarti bacanya abosorehem. Aduh, Abose. masih ada Anda yang nggak ngerti imalah itu. Olah, gimana, Neng, bacanya? Bacanya seperti vokal E dalam kata sate yaitu abserihim. Jadi Alif. Jelas alifnya kan. iya Pak. Alif setelah sebelum ro. Masa nggak tahu Oh, penjelasan alif? wa'ale, Pak. Wa'ale. Alif Alif. sebelum apa, Neng, itu? Oh, abese. Berarti abese, Pak. Abserihim. Abeserihim. Ya udah, artinya Anda masih belum ada yang ngerti bacaan imalah segala ya. Oh, masih bocor juga ini. Ya, berarti gimana? Tolong diteruskan, olah. Baik Pak. Untuk bacaan ad-duri mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama qasar 2 harokat, yang kedua tawasud 4 harokat. Alif sebelum ro mutatorifah maksuroh dibaca al-imalah al-kubro, yakni alif yang dibaca antara alif dan ya. Langsung baca 2 harokat. Apa aja yang dibaca 2 harokat, 4 harokat? Oh ya. Baik Pak. Untuk bacaan ad-duri, mad munfasil mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama al-qasar 2 harokat, yakni wa ala absarihim. Wajah kedua yakni tawasud 4 harokat, yakni wa ala absarihim. Alif sebelum mutatorifah maksuroh dibaca al-imalah al-kubro. Ini tadi udah. Ya, Nah, yang mempraktekkan kayak gitu setelah dibaca semuanya. Kalau tadi hanya mad munfasil wala ab gitu aja. Anda sudah langsung praktekkan dibaca imalah. Seharusnya dibaca semua, baru dipraktekkan yang tadi. Anda langsung absterihim. Taunya absterihim dari mana? Kalau belum baca semuanya. Semuanya benar tapi nggak sengaja. Ya udah, yang penting ngerti caranya. Terus untuk asusinya, Untuk bacaan Imam As-Susi, mad munfasil dibaca al-qasar 2 harokat dan juga alif sebelum ro mutatorifah maksurah dibaca al-imalah al-kubro, yakni menjadi wa ala absarihim. ya oke, baca sekarang. Yang lainnya sama dengan K. Yang lain Ya. dengan Ibnu Hafiz ya. 1, 2, 3. Untuk bacaan ad-duri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala Ya kosor duluan dong, Neng. Ya. Aduri wajah pertama. Nah, gitu. Aduri aja. Akhirnya bingung. Untuk bacaan ad-duri wajah pertama, yakni Yaitu kosor. Nah, ya, gitu. ya, Pak. Untuk bacaan ad-duri wajah pertama yakni qasrul duri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ad-duri wajah kedua yakni tawasud duri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Untuk bacaan Imam As-Susi.
Khatamallahu ala Sekarang siapa? Imam As-Susi, Pak. Ya, silakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Nah, oke, sekarang sudah mulai ya. Nah, dah cukup. Nanti kayak gini ini ya. Sekarang saya kasih PR ya. Minggu depan ya. Minggu depannya lagi berarti ya. Surat masih Al-Baqarah ayat 10 ya. 11 sampai 15. Ayat berapa tadi? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 sampai 15. Nah, itu aja. Nah, oke. Nanti ujiannya ya, sebelumnya kalian ya, berarti kan untuk waris dengan Abu Amr. Nanti sebelum ya, mungkin minimal 3 hari sebelumnya atau ya, paling lama seminggu sebelumnya, Anda sudah kita kasih soal. Tapi antara kalian satu dengan yang lainnya nggak ada yang sama soalnya. Ngerti? Berarti Anda kalau nggak dari awal kayak gini nggak ngikuti, Anda nanti soalnya berbeda-beda, Neng. Ngerti? Makanya perhatikan, fokus. Oke, cukup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.